Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini nyobain Mosbim tapi versi online ya. Online. Ya, karena lagi eranya seperti ini, kita nyobain Mosbim online. Online, tapi kopi tetap ada. Iya, itu bukan sambil. Saya juga masih ada nih kopi. Oke, hari ini siapa Bung Kemal bintang tamu kita nih? Hari ini kita. Hari ini siapa yang nggak kenal lagi? Bintang tamu kita Arbayu ya kayaknya. Yoi. Mau bicara tentang Arbayu. Kembali. Oke, dengan Bung Kiki Ricardus ya. Kiki Ricardus. Oke, ya, selamat siang. Ayo, Bung Kiki, bisa kenal nggak? Gue kembali tenggelam di antara anak-anak Unpar emang. Bung Kiki, boleh kenalin nggak ke teman-teman? Oke, silakan. Bung Kiki. Panggilannya Kiki ya. Mungkin ada kalau nama panjang kan Ricardus Susilo Proto. Kalau sering ada di grup ada nama Kiki Ricardus itu. Nah itu saya. Kalau ada yang ikut grup WA ya, itu yang sering iseng, sering pasang stiker, sering isengin orang di grup. Nah itu. yang paling rame lah nih orang yang paling rame nih dia. Nah paling rame. Bung Kiki lagi sibuk apa nih sekarang? Ya lagi dikandangin aja nih. Kandangin ya. Jadi kerja dari rumah. Aktivitas tentang perbiman ini lebih banyak di rumah ya sekarang ya. Lebih banyak di rumah ya, masih ada sih 1-2 training seminar tapi semua lewat konferensi ya, lewat online. Masih berjalan. Training seminar online gitu ya? Apa request by kantor apa gimana gitu? Ada yang by kantor, terus kemarin juga ada yang dari Karya Group juga mereka ngadakan lomba BIM. Kebetulan saya jadi juri, itu juga lewat online. Lomba BIM, mantap tuh. Untuk apa itu? Iya. Tingkat apa? Nasional mas? Tingkat nasional apa gimana? Ya tingkat internal perusahaan mereka. Oh internal. Gitu. Makanya gue penasaran, nggak tahu gue. Jadi internal mereka gitu ya? Internal. Oh iya, kalau ada yang online. Kalau ada yang belum kenal sama Om Kiki salah satu founders dan dedengkotnya KRI loh. Oh iya, iya, komunitas Revit Indonesia. Mantap. Kita yang penting kita open BIM ya, open BIM ya. Founder KRI, ngobrolnya tiket, kaosnya beda lagi. Kayaknya sering dikasih julukan Open Beam. Dari Open Beam dan dari Adventuring Beam. Menarik nih ngomongin Open Beam nih, Om Kiki. Dari menurut keseharian Om Kiki lah sebagai sebagai mewakili vendor tertentu nih. Ini mindset Open Beam tuh sekarang gimana nih orang untuk di Indonesia gitu loh? Udah mulai menerima atau gimana? Atau mereka masih anggap ini hal baru atau gimana Om Kiki? Ya, awalnya sih memang masih pada belum tahu Open Beam ya. Mereka masih di satu platform begitu, masih close beam lah awalnya ya. Awalnya ini. Ini belum cerita kejadian sekarang nih. Masih awalnya masih close beam. Misalkan BIM itu Archicad. Nah, sebaliknya kalau saya udah mengerjakan Archicad berarti saya udah BIM. Begitu juga di pengguna lain. BIM itu adalah R. Sebutin aja Om, nggak apa-apa. Sebutin aja nggak apa-apa. Kita kan open BIM. Kita open ya. Takutnya ntar dibilang iklan ada bunyi sensor. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa justru. Justru biar mereka tanda tangan. Jadi ada yang bilang Revit itu Archicad, Revit itu BIM itu Archicad, BIM itu Revit gitu, dan juga sebaliknya ya.
Terus ada juga yang bekerja BIM itu dalam satu platform gitu. Akhirnya begitu ada konsultan lain yang menggunakan software dari platform lain, mereka akan kesulitan gitu kan. Ya, seperti di grup-grup kadang kalau waktu itu saya juga pernah cerita kayaknya waktu kita ketemu di BIM Talk ya. Kalau di grup itu ada yang nanya, saya bagusnya bagaimana kalau saya perlu begini gitu. Saya mau bikin ini caranya gimana? Yang satu bilang, oh itu bagusnya di Revit, satu bilang, oh bagusnya di Archicad, satu bilang lagi, oh bagusnya di SketchUp. Akhirnya jadi pada bukan ada penyelesaian, tapi malah cuma debat iklan software ya. Oh iya. Padahal nggak dibayar kan? Gitu. Padahal nggak dibayar, betul. Malah suruh bayar ya. Suruh bayar, bukan nggak bayar ya. Kayak. Iya. Akhirnya berdebat sendiri, yang nanya malah live group. Gitu ya. Yang nanya malah live group gitu. Nah, ya untungnya dengan adanya komunitas. Nah, ya untungnya dengan adanya komunitas seperti Archirantis, juga Institut IBIMI gitu kan, dari seminar-seminar ya udah mulai di-clear kalau BIM itu kan bukan bekerja sendirian. Bekerja sendirian berarti nggak mungkin di satu software. Pasti setiap software punya keunggulan di masing-masing disiplin. Mungkin yang struktur keunggulannya di software apa, yang arsitek dia pasti lebih nyaman di software apa, MP lebih nyaman di software apa, site planning lebih nyaman di mana. Nggak bisa kita memaksakan satu software untuk semua. Artinya itulah Open BIM dibutuhkan di sana. Jadi perlu satu platform yang bisa membantu menyeberang antar file itu. Ya, artinya kita udah nggak bisa lagi kepikiran kalau BIM itu satu software, satu platform ini. Jadi kita udah harus terbuka kalau semua itu butuh BIM dengan platform yang berbeda-beda gitu. Betul. Nah itulah ya, dengan adanya seminar dan lain-lain gitu. Sekarang udah mulai di 1-2 udah mulai dibuka lah, udah mulai melek lah ke sana ya. Gitu iya. Ya ini Ngosbim inilah salah satunya. Ya dong. Kita emang kita pengennya dari awal gitu kan. Emang pengen lintas platform, Om. Jadi kita nggak terlalu lintas platform. Iya. Walaupun banyak satu. Tapi amalannya di kemana-mana kan gitu. Yang penting sebenarnya manfaat untuk semuanya kan. Makanya kalau Open BIM itu kan, sedangkan BIM itu sebenarnya juga itu kerjaan keroyokan gitu kan. Nggak mungkin kita maksain satu senjata tapi keahliannya beda-beda gitu kan. Kayak misalnya yang biasa pegang mortir suruh pegang pistol ya nggak bisa lah gitu kan. Susah. Terlalu enteng. Iya. Masa Master Chef suruh pegang gergaji kan ya bisa. Nah itu makanya gitu kan. Jadi sekarang dalam aplikasinya tuh setelah Om Kiki kan sering tuh Om Kiki kayak di weekend itu kemarin kan ngadain ikut sharing sama kita kan, jadi pembicara di kita. Nah itu setelah itu efek-efeknya tuh kelihatan nggak sih, oh ini jadi bermasalah, oh ini akan malah lebih membantu gitu, sebenarnya gimana tuh Om Kiki dampaknya gitu loh setelah dengan penjelasan Om Kiki gitu ke yang mendengarkannya lah gitu dan yang mengaplikasikannya gitu, ada efek yang ini nggak, efek yang timbul apa gimana gitu? Ya kalau efek pasti ada, pasti. Ya karena tiap software juga punya hak cipta masing-masing di codingnya kan. Ya, pasti ada yang disembunyikan. Terus kedua pasti ada 1-2 yang berbeda, misalkan koordinat 3D Max misalkan set ke atas, set ke turun kemana? Aksinya beda lah pokoknya gitu ya. Antara 3D Max dengan aksisnya beda ya. Iya aksisnya beda. Terus misalkan SketchUp itu dibentuk dari triangular misalkan, semua dari segitiga, sedangkan software lain mungkin dibentuk dari titik atau apalah gitu ya. Nah itu udah pasti ada perbedaan, pasti ya, pasti. Makanya kalau kita mengharapkannya mau dengan, saya langsung sebut aja formatnya kan IFC nih ya, IFC. Salah satunya IFC yang paling kenal. Kalau misalkan dari SketchUp ke Archicad misalkan, ya SketchUp ke Archicad, walaupun gampang ya, tinggal drag and drop gitu ya. Tapi pasti ada 1-2 yang nggak bisa diedit kan, pasti nggak sempurna.
Ya. Itu kan sama, iya betul. Ya sama dengan kita link biasa. Ya. Ada yang bisa, ada enggak, tapi ada ya kalau kita langsung ekspor ya jelas nggak bisa diapa-apain ya. Tapi ya malah mengganggu mungkin ya kalau langsung. Tapi tergantung cara kita setting. Ya, itu butuh pemahaman lagi sih di situ ya Mang. Tapi seenggak-enggaknya jauh membantu dibanding kita menggambar ulang. Kalau kita menggambar ulang, itu kan masih ada risiko kesalahan di 1-2 ukuran mungkin ya. Sedangkan EFC ini kan kita dapat seperti referensinya kan. Iya, apa adanya. Base-nya, referensinya kan, patokannya gitu ya. Jadi misalkan nggak bisa dikutak-atik, nggak bisa dirubah, tapi seenggak-enggaknya kita dapat blok modelnya untuk referensi gitu kan, dibanding gambar ulang. Nah ini kan sama aja dengan kalau di AutoCAD lah yang paling umum lah, kalau kita menggunakan XREF. XREF-nya kan juga belum tentu bisa dirubah kan langsung, harus dari linknya kan, yang sumber linknya kan. Makanya kan ini kan berarti masalah mindset ya Om Kiki. Jadi kan ini masalah mindset. Iya kan, ini masalah mindset untuk orang melihat suatu hasil akhir dari produksi software BIM itu maunya kemana gitu. Kalau bisa, nah sekarang gini, EFC itu apa sudah diterima semua pihak apa sebagai hasil akhir, apa cuma sekedar jembatan dari software ke software? Sekarang ini gitu menurut Om Kiki. Sebenarnya dia masih baru jembatan ya. Baru jembatan ya. Masih jembatan. Berarti belum bisa dibilang kayak PDF-nya gitu, belum bisa. Iya. Jadi masih perlu diolah lagi. Belum bisa dibilang kayak masih perlu diolah lagi ya. Kayak PDF-nya PDF-nya 3D itu belum bisa ya. Iya. Masih butuh ini sih kalau saya bilang masih butuh apa? BIM coordination ya. Mas Kiki ya. Iya, masih perlu koordinasi lagi ya. Ya tergantung kebutuhannya sampai mana. Kebutuhannya sampai mana ya. Tergantung sih. Kalau misalnya cuma hanya sampai 3D aja, mungkin ya nggak perlu BIM coordination, hanya sebatas EFC. Tapi kalau misalnya sudah sampai, makanya balik lagi ke ini sih sebenarnya, ke mindset yang mengerjakan proyek ini kan kadang-kadang kan dia pengennya hasil mentahnya mana dong file yang bisa gue edit. Nah itu kan sebenarnya kode etiknya gimana tuh kayak gitu-gitu Om Kiki dari pandangan BIM sendiri. Kode etik memberikan file project full bisa diedit atau cuma sekedar file project EFC saja. Sampai sekarang sih masih belum bisa diedit sempurna ya. Ada misalkan dari Revit ke Archicad bisa diedit, tapi belum semua perfect ya. Iya sih. Iya, karena lebih kayak Iya. Maksudnya itu seperti dari bahkan dari SketchUp ke Tekla lah yang sama-sama satu payung. SketchUp ke Tekla yang satu payung ya, satu printer. Itu pun belum sempurna sekali. Tetap masih harus diolah. Gitu ya. Jadi tapi kembali gini, memang tujuan akhirnya bukan buat itu. Ya, tujuannya memang hanya jembatan. Kalau tujuannya fungsinya untuk tujuan akhir ya buat apa pakai EFC gitu kan. Iya. EFC itu kan memang penjembatan. Jembatan aja. Jembatan. Iya. Karena kalau misalnya saya lihat juga sebenarnya BIM itu kan sebenarnya adalah coba mengembalikan kitahnya para engineer dan arsitek kan. Jadi ketika mereka mengerjakan sesuatu hal, mereka kemudian ketemu, mereka membahas itu, ketika ada clash ataupun apapun, balik lagi ke arsitek sama desainernya, nggak misal tiba-tiba langsung saya edit sendiri gitu kan, gitu kan. Kalau dulu kan dibalikan ke tugas masing-masingnya gitu ya. Iya, betul. Kalau menurut saya sih gitu, iya kan Mas Kiki ya. Iya. Jadi nggak ada. Kalau gimana? Kalau sederhananya sih kita bisa memakai extract di AutoCAD lah gitu. Ya kadang ada juga yang pengennya software dewa gitu kan. Iya. Bisa segalanya. Kita ekspor ke sana udah bisa langsung diedit total, udah bisa muncul
semua parametrik sempurna begitu kan. Itu yang bikin akhirnya kecewa sendiri gitu. Betul. Karena masing-masing kan full. Seperti itu tuh nggak diperlukan ya, Om Kiki ya. Itu apa? Hal-hal karena kembali ke gimana? Kembali kemana? Jadi kembali ke tadi itu perbedaan di masing-masing programmingnya ya. Ya masih agak terlalu susah lah untuk ke situ ya. Karena ada yang si ini pakai bahasa apa programmingnya, si ini pakai bahasa apa, itu kan masih agak jauh lah. Ya mungkin nantinya akan mengarah ke sana juga. Namanya teknologi kan kita nggak bisa langsung jadi canggih gitu kan. Pasti ada proses lah. Butuh waktu untuk ke sana. Yang penting sekarang udah berjalan gitu kan. Pasti saya juga yakin sih nantinya bakalan Open Beam Survey AFC bakal dikembangin terus nih. Seperti AFC pertama kali kita tahu kan benar-benar nggak bisa dikotakkan sama sekali, nggak ada yang dari Revit bisa di arsiket atau arsiket di Revit kan, tapi sekarang kan udah mulai sedikit-sedikit. Nah, sekarang udah mulai blok-bloknya nggak bisa di-delete, sekarang bisa di-delete. Dulu kan misalnya blok kolom gitu, di-delete bisa. Ya. Dulu kan misalnya IFC kolom itu nggak bisa di-delete, sekarang bisa kolom ini di-delete ganti pakai arsiket, IFC bisa sekarang. Nah, iya. Nah gitu kan, ya artinya udah ada perkembangan kan. Jadi namanya teknologi kan nggak bisa sih. Kita tahu mobil kan pertama kali nggak seperti sekarang, ya kan? Iya, sama kayak kereta, benar-benar kayak kereta roda. Jalan masih 20 km per jam gitu kan? Nah, sama lah seperti ini. Yang pasti penting kita butuh proses lah. Iya, yang penting kita punya mindsetnya bahwa. Tapi yang penting jangan sampai kita ketinggalan, gitu. Betul. Dari dia jangan sampai udah mulai kita udah coba duluan gitu kan. Betul. Oke. Lagi Om Kemal. Itu kalau ngomongin sekarang. Iya, kalau misalnya ngomongin Open Beam, kadang-kadang sih sebenarnya ya selain masalah mindset sih sebenarnya juga masalah apa sih bisa dibilang ego sih sebenarnya. Ya kan, kadang-kadang ya bermain fanatik-fanatikan gitu kan, padahal sebenarnya nggak dibayar. Ya kan. Tapi kalau misalnya gini, kira-kira kalau misalnya untuk bagi yang baru, misalnya profesional yang baru pengen nyobain pindah untuk ke BIM, terus kemudian pengen untuk nyobain BIM, benar-benar pengen Open Beam, itu kira-kira apa sih tipsnya, Mas Kiki? Sebagai yang adventurer ya, sebagai yang adventurer pasti. Sebagai berkelana di berbagai macam software. Ada di beberapa author platform. Beberapa tahun mencoba mempengaruhi orang untuk pindah ke BIM ya. Ya. Jujur susah banget. Walaupun akhirnya 1-2 berhasil. Walaupun akhirnya pelan-pelan berhasil sih. Tapi jujur susah. Mindset. Gitu. Tipsnya gimana? Iya. Ya tipsnya ya kita tunjukin bagaimana benefit dari BIM. Ya mungkin lewat seminar seperti yang kita udah lakukan sebelumnya atau seperti ini gitu kan, apa sih benefitnya, terus kita tunjukin sampel-sampel BIM project ini udah berjalan seperti apa hasilnya kayak begitu ya. Nah, karena ya jujur susah, selain mindset juga mereka pikir biaya dan waktu juga kan. Karena walaupun BIM itu contoh BIM bisa mengefektifkan pekerjaan, bisa grafik kecepatan kita naik gitu. Tapi waktu awalnya kan grafik kecepatan kita turun dulu nih. Wah, turun jauh. Baru kalau sudah start konsolidasi baru gini, baru nanya. Yang biasanya kita gambar satu denah 2 hari misalkan. Iya. Begitu merubah ke BIM pasti bisa jadi seminggu 2 minggu baru selesai pertama. Iya, betul. Walaupun katanya BIM bisa mempercepat gitu ya, walaupun katanya bisa mempercepat, tapi kan pertama pasti nggak bisa langsung cepat ya.
Kayak ngasih training orang tuh kelihatannya dia udah bisa selesai training bisa, tapi begitu ketemu di lapangan kadang kagok lagi gitu ya, butuh waktu lagi gitu ya. Belum biaya software gitu kan. Berarti kalau gitu juga. Berarti kalau gitu jenjangnya stepnya tuh harus dimundurin lagi dong, nggak bisa dia di jenjang pas ketika dia udah bekerja ya. Berarti di dunia pendidikan juga harus jadi push berarti gitu ya kalau bicaranya. Dari mulai dia kuliah gitu berarti harus jadi push dong. BIM itu supaya bisa berjalan kita butuh 3 pemain. Iya. Pertama si pembuat kebijakan kan pemerintah. Iya. Terus kedua industri. Industri si vendor software dan si penggunanya ya kan. Si owner pekerjaan ya. Nanya si kontraktor penyedia resource-nya ini. Artinya ya dunia pendidikan 3 ini kan mata rantai yang saling hubungan. Salah satu hilang ya nggak berjalan BIM. Kan cuma fokus ngasih ilmu BIM ke yang di industri tadi. Ya susah ya. Berjalan, tapi ini akan butuh waktu lama ya. Mereka agak menekankan ke kalangan edukasi kampus supaya dimulailah dari sekarang mumpung mereka belum terjun minimal ke lapangan, dari sekarang udah disiapkan jadi tentara-tentara BIM berikutnya gitu. Jadi generasi berikutnya tuh udah generasi BIM nih nanti yang fresh graduate nanti udah nge-BIM ya. Yang BIM minded, udah bukan yang DWG minded lagi, tapi udah BIM minded. Udah nge-BIM ya. Berarti roadmap-nya masih panjang gitu. Berarti sebenarnya kalau bicara investasi BIM mahal ya, kalau dimulai dari sekarang dadakan ya sudah pasti mahal ya, karena kan butuh investasi tersebut ya, latihan dari merubah mindset juga nggak mudah, belum lagi waktu susah. Belum lagi waktu butuh waktu kan. Dan juga merubah budaya, karena dulu bisa semalaman kita kerjain untuk pekerjaan awal, nggak bisa, karena kan persiapannya itu kan kalau nge-BIM itu sebenarnya, kecuali memang itu adalah typical project ya, misalnya biasa ngerjain rumah tinggal ya, kita sudah punya template-nya, kita udah punya objeknya gitu kan. Satu lagi kan nah dari segi ininya juga penggunaan softwarenya juga. Kalau pertama kali kita pakai kan belum punya template, kita belum siap template. Makanya jadi masih bikin satu persatu kan. Iya, masih harus bikin komposit dan macam-macam. Setiap project kita template CVS template lama-lama template kita kan berkembang. Nah, itu kan makin mempercepat. Harusnya. Udah mulai berjalan sih. Sama seperti kita kalau di kantor baru pertama kali pakai AutoCAD nih. Ya jadi kita ngomongnya AutoCAD lagi nih yang contoh paling gampang ya. Kita pakai AutoCAD itu kan belum punya template dulu nih kalau kantor masih baru gitu kan. Nah kalau kita udah punya template lengkap kan baru bisa menggambar dengan cepat kan. Ya sama gitu ya. Semua sama. Prinsipnya sama cuma mindsetnya beda kan. Kalau dulu kan berpikirannya kan linear, kalau ini kan kita dipaksa langsung matriks berapa biji berpikir kan. Ya butuh itu sih. Kadang minta instannya gitu sih. Ya, repot. Kebiasaan. Karena nge-BIM tuh saya yakin sih semua software BIM tuh pasti jalannya tuh sekali jalan tuh langsung berapa item sekali jalan kan. Nggak mungkin. Kalau 2D kan jalan satu arah gitu kan. Iya, karena kan kadang mereka nanya, lo katanya BIM bisa mempercepat, katanya BIM bisa jadi instan gitu. kadang gitu juga. Iya. Mereka lupa kalau itu juga butuh proses. Iya, mereka lupa kayak dari masak mie rebus kan. Iya, mereka kalau gitu Om Kiki
untuk di era sekarang ini kan berarti kan era peralihan nih. Berarti sebenarnya untuk mencapai BIM itu supaya ini berarti kalau untuk yang ya kayak kita lah nih, kita kan kebanyakan swasta nih. Untuk yang swasta ini gimana ya? Enaknya gimana mereka nih? Investasinya tuh gimana? Investasi kalau pengen nge-BIM gitu. Kalau mereka udah tahu manfaatnya ya. Sorry keputus-putus barusan. Sorry. Jadi buat kita nih yang swasta nih, kan kita swasta nih kan. Untuk bisa mengimplementasikan BIM di era seperti ini yang ya tadi tuh kan dengan dilematis, ini butuh pemahaman, butuh waktu dan sebagainya, belum lagi butuh investasi alat sama investasi software. Tips dan triksnya gimana tuh untuk bisa bertahap, bisa mereka ke BIM dengan baik lah, usah ngomong cepet ya, baik aja. Oke. Ya. Sorry ya, agak ini ya. Jadi tadi hanya kalau swasta supaya bisa ikut nge-BIM gitu ya. Ya, dengan efektif lah dengan era sekarang gini yang katanya investasinya mahal, butuh waktu cukup untuk mengimplementasikannya dan sebagainya gitu loh. Kalau kita bicara mahal murah, itu mahal murah itu tergantung dari efektivitasnya seberapa, manfaatnya seberapa gitu. Iya kan? Harga mobil 200 juta, harga sepeda 1 juta. Kalau kita mau beli sepeda harga 200 juta emang mahal ya. Ya, jadi seberapa kita bisa manfaatkan itu yang kita comparing mana sih? Kalau kalau comparing kan kita nggak bisa apple to apple langsung, tapi lihat manfaatnya juga seberapa gitu. Kayaknya waktu kita bicara BIM Talk itu, yang acara BIM Talk kan si teman kita Sidik udah ngasih tahu hitungannya gimana kalkulasinya ya. Walaupun software kelihatannya mahal. Nah, dia ada hitungannya waktu itu tuh. Software sekian ratus juta total. Nah, hardware-nya sekian ratus juta total. Tapi dikalkulasi gimana hasilnya, manfaatnya, keuntungannya berapa? Balik modalnya seberapa, gitu kan ada tuh. Jadi kalau kita cuma lihat mahalnya, ya kita nyerah duluan. Betul. Ya kan? Nyerah duluan sebelum tahu manfaatnya seberapa. Akhirnya karena kita nyerah duluan, ya perusahaan kita udah kalah duluan dengan yang lain. Betul. karena nggak nge-BIM ya. Jadi akhirnya kalah tender terus. Nanti harus ini visioner ya. Harus visioner ya. Harus visioner. Ya software beli aja dulu satu. Buat auto tips. Kan tergantung penempatannya, kan nggak harus semua drafter punya arsitek kan. Iya. Tergantung penempatannya di mana, yang butuh arsitek berapa orang, yang cukup SketchUp aja berapa orang, cukup CAD aja berapa orang, itu kan bisa diatur hitungannya gitu. Kalau kita bayangkan satu software 70 juta dikali ada 20 drafter di sini 1,4 M, ya kan? Makanya itulah gunanya Open BIM kan, untuk berpikir mengkonekkan semua itu gitu kan. Tidak harus close BIM gitu kan. Ya seperti saya pernah beberapa kali saya kan juga jual software ya. Karena saya kan di distributor software, ada beberapa customer udah beli, dia belinya udah langsung semua drafter dikasih. Ya kebetulan perusahaannya banyak duit emang. Semua drafter dikasih, tapi berapa bulan kemudian saya tanya, bagaimana Pak? Nggak ada yang kepake Pak? Gitu. Ya karena penempatannya salah. Gitu. Jadi harus efektif yang berarti software kalau gitu tuh tempatkan untuk siapa, sebenarnya tempatkan untuk siapa gitu. Berarti Om Kiki, berarti kalau kayak gitu tuh berarti ada potensi dong kayak lowongan kerja sebagai BIM manager tuh udah mulai dibutuhkan berarti kayak gitu ya. Iya.
Nah, sekarang Karya Group aja semua udah punya BIM manager kan. Dan banyak yang swasta juga udah mulai bikin divisi BIM juga. Iya. Dan juga lagi banyak nyari BIM manager ya sekarang ya. Iya. Sampai bajakan sekarang semua BIM. Kalau nggak percaya ke Bandar Soekarno Hatta ada tuh ayam goreng BIM juga. Ayam goreng BIM. Yang saya upload fotonya waktu itu ya. Bercanda. Bandara juga ada BIM-nya juga, bandara di Padang tuh. Iya kan, Bandara Internasional Minangkabau. Iya. BIM tuh. Itu pakai Iya. Menarik juga nih. Berarti dari segi gimana? Jadi Om Kiki sebagai vendor nih juga banyak masalah juga sebenarnya di pembeli akhir tuh terkadang tidak bisa mendapatkan apa yang sudah dia beli itu sebagai dengan tepat kadang-kadang gitu. Ya akhirnya software-nya jadi nggak kepakai kan, dia udah buang-buang ratusan juta, puluhan juta buat software dan hardware, tapi akhirnya dipakai software itu lagi gitu, software yang lama yang konvensional lagi karena salah penempatan juga gitu kan. Iya. Nah artinya ya pemahaman BIM-nya kita harus tahu dulu gitu. Betul. Dan juga itu terus BEP yang BIM execution. Eksekusi, iya. BEP-nya harus matang dulu. BIM execution-nya harus matang dulu. Ini juga nih ngomongin BIM execution plan nih Om Kiki, nanti kita mungkin dari Asilantis ya Om Kemal ya. Kita nih sekarang kerja sama Plannerly Om Kiki sama Plannerly, jadi itu kayak platform untuk bikin BEP Om Kiki. Nanti Om Kiki bisa daftar dari link kita tuh untuk berbagi sharing lah, sharing masalah template untuk bikin plan BEP. Harapannya sih biar bisa jadi standar buat kita semua, biar bisa dipakai bareng-bareng lah sama komunitas gitu. Nanti daftar Om Kiki ya. Oke. Ya makanya kita harusnya memang kerjasama sih ya sama komunitas kalau bisa ya. Iya dong. Kita bikin standar bareng. Makanya kita tuh ngajak Om Kiki nih biar semakin open BIM lah sama KRI juga. Ayo kita bikin acara gini juga bareng. Gitu. Jadi sama-sama aja. Karena kan masalahnya jujur aja yang open platform baru Arkilantis. Yang lain masih agak susah. Saya ngomong software lain aja bisa dikit. Oh iya? Waduh, jangan sampai. Jadi mindset open BIM mindednya belum ada gitu. Masih close BIM semua. Waduh, repot ya. Karena kalau ngomongin kita susah berjalan di situ. Karena standar nih kalau ngomongin standar itu kan harus nasional nih, nggak bisa pilih-pilih atau software kan. Dan juga standar kan bikin kita nggak jalan-jalan buat bikin standar. Dan juga standar kan bukan masalah di prosesnya kan, tapi lebih standar itu lebih kepada delivery-nya kan. Ya, delivery. Hasil akhirnya gimana? Kita mau sepakat ya apa gitu. Berarti kita ngapain ribut-ribut masalah software gue lebih bagus gitu kan, atau lihat aja hasil akhirnya kan. Kayak kata Om Kiki kan, kita mau ke pasar boleh pakai Ferrari, boleh pakai Kijang kan, mau pakai apa gitu. Iya. Pakai sepeda juga bisa kan. Pakai sepeda juga bisa. Sekarang tinggal mau cepat yang mana gitu benar Kiki kan. Atau kebutuhannya mau seberapa. Kalau misalnya kita jualan bawang kiloan, masa kita bawanya pakai Ferrari kan nggak mungkin kan. Kita harusnya bawa carry kan, yang pick up gitu kan, biar bisa nampung. Ngambil duitnya pakai Ferrari kan gitu. Nah itu dia. Komunitas ini kan isinya user semua, udah pengalaman juga banyak anggota yang dari Karya Group juga, yang bahkan dari IAI juga banyak. Ya kenapa nggak kita bareng lah gitu ya, bikin standar sama-sama gitu. Yang pertama open BIM-nya dibuka dulu nih, pikiran open BIM-nya terbuka dulu yang penting. Iya.
Gitu. Betul. Ya, sayang sekali lagi jujur aja sayangnya kenapa baru Atlantis. Ya, kita makanya nih nyolek Om Kiki nih biar yang sebelah sana juga ikut gitu Om Kiki. Iya, biar kita gabung lah bareng-bareng gitu kan. Gitu. Ini gimana? Ada bocoran dikit. Tadi kan ngomongin masalah BEP kan, BEP kita sama Plantly. Kita kasih bocoran dikit. Kita lagi proses template untuk ArchiCAD sama Revit. Jadi template-nya seperti apa, kayak gimana ya kita tunggu aja nanti informasi berikutnya. Gitu. Jadi kita bikin template. Lagi disusun ya berarti ya? Iya. Lagi disusun. Itu untuk Indonesia ya? Untuk sementara Jabodetabek lah. Nanti, tapi biasanya dipakai seluruh Indonesia sih standarnya. Betul. Nanti tolong dites ya, tes beta ya sama Om Kiki ya. Oke. Jadi ada beta tesnya nanti sama Om Kiki ya. Beta tester ya. Beta tester. Template termasuk semua ya. Iya, masuk semua. Template termasuk standar gambar ya. Betul. Kop gambar, ketebalan garis, layer sama kemudian keluaran, edge-nya, semuanya sih. Keluaran delivery-nya kayak gimana? Betul, notasi. Komposit juga. Ya pengen sih. Fontnya. Komposit. Pengennya sih tinggal pakai gitu loh. Kan orang sekarang kata Kiki kan pengen nggak mau capek kan, tinggal pakai. Iya, nggak mau bikin komposit lagi, tinggal tarik garis. tinggal kan bisa di ArchiCAD. Oh iya, maksudnya. Kita enak banget. Kita bikin gitu nanti. Jadi kita bikin nanti gitu. Tinggal Wanipiro gitu kan. Oh iya kan. Kalau buat Om Kiki beta tester lah. Atau bikin library ya. Iya, betul. Karena kan gini, yang sekarang tuh rata-rata yang end usernya BIM itu rata-rata mereka kayaknya nggak mau capek untuk mereka create sesuatu hal. Mereka mau taunya tarik garis dinding aja ya kan. Kalau dulu kan tarik garis, kalau sekarang tarik garis dinding gitu kan, atau taruh jendela gitu kan. Semua udah sesuai standar. Baik H, baik line, baik ketebalan garis, terus kemudian baik layer dan lain sebagainya, gitu kan. Gitu. Nah kita makanya di komunitas kan banyak orang-orang IAI gitu kan, udah tahu standar-standarnya, mereka bisa bantu tuh. Nah, makanya kita lagi, kita kan bikin dulu, nanti tinggal kita lempar testernya, nanti baru ini kan masih 1.0 nih gitu kan. Nanti kalau misalnya itu kita dapat feedback, nanti ada penyempurnaan, baru kita sempurnakan lagi, aja. Gitu. Iya. Pilot project. Oke. Dari Om Kiki ada masukan nggak? Masukan apa gitu? Ada tambahan nggak? Tambahan gimana Om Kiki? Masukin sih itu tadi, kalau bisa kita gabung dengan komunitas lain. Ya kita open sih dengan adanya. Nggak susah sih sebenarnya. Walaupun agak susah ya. Tinggal panggil Om Bowie aja sih, colek aja. Sebenarnya sih kita open aja. Om Bowie belum pernah ngosbim nih. Itu lagi dipanggil Kemal. Om Bowie belum pernah dicolik ngosbim. Nanti gua ajak ngosbim kan. Oke, jangan saya lagi, coba itu dong, rekan di Unparnya dong. Rekan di Unparnya dong, coba colek-colek dong. Nanti gua Unpar nih jadi. Nanti gua ajak Unpar terus nih. Iya, kayaknya Unpar doang nih, makanya gua tadi di awal kan bilang. Ini kayaknya gue tenggelam lagi di lingkungan Unpar nih, gue. Sialnya anak-anak Unpar doang yang demen. Iya deh. Thank you banget insight-nya Om Kiki. Dari Om Kemal, tambahan apa? Ada pesan-pesan Om Kiki? Pesan-pesan? Selain tadi untuk yang nyaksiin ngosbim, ada pesan-pesan? Pesannya satu aja, nasi goreng 3. Nah, itu
Itu bukan pesan 1, itu udah 3 itu. Itu pesannya banyak kan. Apa nih buat dunia nge-BIM nih? Nah, sama buat yang anak muda lah baru mulai. Anak muda yang baru mulai. Atau juga kantor yang mau nyoba pakai BIM, mau pindah agama gitu kan. Yang penting dicoba aja. Pokoknya nggak ada kata telat sih. Memang sebenarnya bukan kita butuh waktu lama untuk berubah ke BIM ya, bukan yang butuh waktu lama. Tapi memang perjalanannya pasti akan panjang, pasti akan berkembang terus sih. Jadi sebelum kita makin ketinggalan, mending ya buru-buru lah kita coba belajar sedikit-sedikit. Gitu. Coba aja dari software yang sekarang, dari software yang kita udah punya sekarang. Iya. Karena banyak software yang sebenarnya kita udah pakai itu sebenarnya bisa dibikin BIM. Seperti ya saya juga nggak nyangka tuh yang katanya SketchUp tuh kan. Yang pakai SketchUp juga. Iya, SketchUp kan ternyata udah full nge-BIM sekarang ya. Biarpun kayaknya sederhana sekali itu. Udah nge-BIM banget belum. itu. Belum. Jadi kalau dibilang SketchUp adalah BIM mungkin belum bisa sejauh itu ya, levelnya mungkin masih di berapa D mungkin ya. Iya. Tapi 3D lah. Untuk membantu BIM, tapi kalau untuk membantu BIM sangat bisa kalau untuk membantu BIM, karena juga udah ada volume, udah bisa keluar, studinya juga udah ada, terus geolocation udah ada gitu ya. Tinggal bagaimana mengembangkan dari SketchUp ke software BIM yang lebih lanjut seperti Archicad atau Revit. Gitu. Jadi betul. Dari konsep awalnya tuh gimana supaya nanti bisa diolah lagi di Revit. Jadi misalkan kita masih susah nih buat belajar Archicad gitu, butuh waktu kan? Iya. Nah sambil kita belajar Archicad sambil belajar, nah software yang udah kita pakai sekarang di SketchUp sekarang coba dikulik lebih lanjut yang lebih nge-BIM. Jadi nanti waktu belajar Archicad Revit itu lebih gampang. Iya, karena gitu. mindset ke belajar BIM selanjutnya lebih gampang. Iya, karena mindset apa tuh ya? Istilah layouting di apa ya, kan ada layouting itu di SketchUp tuh. Itu hampir mirip sama Archicad loh itu sebenarnya. Cara berpikirnya betul. Cara dan layeringnya juga layeringnya juga push pull-nya juga mirip. Teknologi push pull-nya juga mirip. Sebenarnya hampir semua mirip sih. Seperti layout itu kan konsep viewportnya sama seperti di AutoCAD, Revit, Archicad, SketchUp, layout. Sebenarnya cara-caranya mirip semua itu sebenarnya ya. Jadi kalau dilatih dari situ udah sebenarnya bisa dapat ya kesananya ya. Bisa dapat itu. Terus kedua, nggak cukup dengan belajar software, pasti nggak cukup. Oh iya. Belajar gila, sering-sering ketemu orang yang berminat sama ini ya. Karena BIM itu bukan cuma berhenti dibikin model. Ya, jadi jangan pikiran lagi, saya sudah selesai bikin model di Revit atau Archicad, berarti saya udah nge-BIM. Belum cukup, udah nge-BIM tapi belum cukup gitu kan. Kalau di urutan yang 2D, 3D, 4D, 5D, sampai 7D itu mungkin dia baru di level 3D. Baru 3D ya, masih panjang, urusan masih panjang. Iya, urusannya masih panjang. Jadi selain belajar softwarenya juga ikutin seminar-seminar, banyak kan yang gratis, webinar ya. Itu banyak sekali ilmu yang kita bisa dapat. Atau sering-sering lihat di YouTube gitu ya, ya kayak gini ngos-BIM gitu ya. Walaupun kopinya nggak nyampe ke penonton kopinya, tapi kan ilmunya nyampe. Yang penting kan ilmunya nyampe. Yang penting ilmunya nyampe. Ya, karena yang penting ada gemblongnya. Bukan cuma betul. Jadi BIM kan bukan building modeling gitu kan ya. Bukan cuma memodelkan, tapi information modeling kan, informasinya. Nah gitu, bagaimana ngolah lebih lanjut dari model supaya lebih ke informatif, lebih ke database modeling gitu. Mungkin dari ngikuti ini semua seminar dan lain-lainnya. Karena luas, BIM itu luas banget, luas. Jadi sebelum kita terlambat, karena nih teknologinya udah pesat sekali nih BIM. Dari yang kita pertama kali tahu BIM kan cuma BIM itu cuma BIM. Dari 3D otomatis jadi data tampak potongan otomatis, nah itulah BIM gitu kan. Iya betul. Awalnya AEC dulu. kita tahu BIM kan begitu dulu. Iya betul. AEC dulu. Gitu.
Lama-lama kan berkembang BIM sampai ada yang istilah 5D, 6D sampai ada timeline berkembang terus kan. Iya. Nah makanya perjalanan ini bakalan panjang, perjalanan BIM bakalan berkembang terus. Makanya kalau dari sekarang kita udah makin ketinggalan, nantinya kita makin gagap. Iya, makin susah. Siap. Ya, kan? Ya minimal ikutin aja, dengerin seminar-seminar, webinar atau obrolan-obrolan BIM Talk gitu kan. Ya. Betul. Thank you banget Om Kiki. Sudah thank you. Kita udah support kita terus dari awal. Gue kenal Om Kiki itu dari zaman dia masih di Applicat ya. Iya. Masih udah Applicat sampai sekarang kemana-mana ini. Mantap lah. Tapi thank you banget Om Kiki. Support kita. Satu lagi. Apa satu lagi ya. Software dan hardware itu kan secanggih apapun itu mesin semua. Betul. Artificial intelligence lah. Nantinya semua bisa digantikan oleh artificial intelligence kecuali kreativitas. Betul. Ya kan? Saya ingat lagi perkataan kalimat dari almarhum siapa? Mas Fitra. Mas Fitra ya. Kalau gambar kita jelek jangan salin bolpennya. Jangan salin pensil gitu. Nah itu aja yang selalu kita ingat tuh. Ya. Betul. Siap. Betul. Thank you banget. Thank you banget Om Kiki. Sip. Makasih banget ya. Apa lagi? Oh ya, satu lagi sedikit bocoran juga. Tadi kan ngomongin jangan lupa ikutin webinar dan sebagainya. Tunggu kabar dari kita ya. Bulan puasa kita ada sesuatu hal. Kita ada sesuatu hal untuk yang lain. Jadi tunggu kabar berikutnya. Jangan sampai ketinggalan. Mudah-mudahan bisa ketemu langsung lagi lah. Iya nih, capek nih. Siap. Insyaallah. Siap. Oke, keep safe. Oke. Stay di rumah aja sampai semua ini berakhir ya. Iya. Kecuali Kemal nggak di rumah, Kemal nggak di rumah. Bandung nggak di rumah. Bandel. Protokol. See you ya Om Kiki, thank you banget ya. Thank you banget. Thank you banyak. Bye.